Oke, teman-teman, selamat datang di channel saya. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Rizky Pautar. Mungkin udah tahu lah ya, karena nama channelnya juga Rizky Pautar ya kan. Oke, sesuai dengan judul video kita kali ini, kita akan membahas tutorial berhenti merokok dengan cara yang mudah, tanpa menggunakan pil, tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa mantra. Kita di sini hanya membutuhkan sedikit saja niat, sedikit saja, sedikit. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tutorial, sebelum kita bahas bagaimana cara-caranya, sebentar dulu ya sobat, saya mau makan dulu. Lumayan enak masakan sendiri teman-teman. Oke, kita langsung saja tadi sesuai dengan judul video kita tadi, tutorial berhenti merokok. Sebelum kita masuk, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe sekarang juga supaya mendukung saya untuk tetap berkarya, untuk buat video-video selanjutnya. Like dan share, komen. Jikalau ada yang salah atau apa, silahkan di komen, siap dikritik. Oke, kita langsung masuk. Rokok itu sejenis benda yang merusak diri kita sendiri. Gak tahu harus perumpamaan katanya itu apa. Oke, pertama saya akan berbagi pengalaman dulu. Saya pertama mencoba rokok itu di kelas 3 SD, masih kecil ya kan. Saya merokok itu karena pergaulan juga, karena efek dari teman-teman ya kan. Sebenarnya rasa rokok itu tidak enak, jujur tidak enak. Siapapun kita pasti sebenarnya awal pertama mencoba rokok itu pasti rasanya sangat tidak enak ya kan. Cuman ya kemarin saya karena pertama ngisap, saya batuk. Sampai tenggorokan saya ini sakit, gatal. Cuman ada kata-kata seolah-olah yang menjatuhkan saya ya kan. Loh, masa gitu aja nggak bisa, gitu aja batuk, cemen, kata teman-teman saya ya kan. Otomatis saya hisap lagi itu rokok, pengen batuk lagi, cuman saya tahan biar saya dibilang jago. Awalnya rokok ini sebenarnya nggak enak, cuman karena pengen jago aja, supaya dibilang jago ya, terus keterusan akhirnya terbiasa. Dan kita berpikir bahwasannya kalau kita udah terbiasa, organ tubuh kita ini baik-baik saja, itu salah. Padahalnya walaupun kita nyaman, kita sudah tidak batuk lagi, organ tubuh kita ini tetap sakit. Mungkin ada juga teman-teman yang memulai merokok karena pengen mencoba ya kan. Batuk. Pas pertama coba batuk, pasti batuk. Siapapun kamu pasti batuk. Pas sudah dicoba, mungkin orang lain aja bisa, masa aku nggak bisa. Mungkin timbul penyemangat sendiri. Kalau saya bilang penyemangat yang bodoh. Cuman coba-coba lagi akhirnya terbiasa. Mungkin ada yang merokok mulanya karena ada masalah juga ya kan. Mungkin ada usulan juga dari teman, cobalah merokok, coba supaya tenang pikiran kamu. Mungkin ada kata-kata seperti itu, jadi kawan-kawan jadi merokok. Sebenarnya itu semua salah. Apapun alasannya yang membawa kita untuk mengisap rokok, itu sebenarnya salah. Karena apa? Itu merusak organ tubuh kita sendiri dan merugikan diri kita sendiri. Kita hanya membuat pengeluaran uang kita sendiri dengan sia-sia.
Ini sama sekali tidak ada untungnya. Efeknya ke otak, hampir seluruh anggota tubuh kena. Jantung, paru-paru. Jadi saya mulai merokok itu kelas 3 SD dan saya berhenti di umur 18 tahun. Saya baru sadarnya ya umur 18 tahun itu juga sih. Jadi saya berpikir bahwasannya rokok itu memang gak ada gunanya. Dan saya pernah istilahnya menguji coba bahwa lebih enak merokok atau tidak. Saya juga pernah berhenti merokok dalam satu hari, sama sekali tidak merokok. Padahal seketika itu saya juga perokok berat, bisa dibilang perokok berat lah ya, walaupun tidak. Dalam satu hari itu saya bisa habiskan 32 batang paling sedikit, beda lagi malam ya kan. Dan saya coba nggak merokok dalam satu hari. Rasanya memang ini hampa, kecarian. Dimana karena kebiasaan itu ya kan, ada yang kehilangan sepertinya. Cuman sampai malam saya nggak merokok, dari pagi sampai malam. Ketika bangun paginya itu sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Dada ini rasanya plong, pernapasan ini longgar. Kalau teman-teman tidak percaya silahkan dicoba. Dan seketika itu saya pengen lagi merokok. Di situ saya sama sekali belum niat berhenti merokok. Seketika itu saya pagi-pagi bangun lagi, udah merasakan pernapasan yang lega. Saya menghisap rokok lagi di situ. Saya hisap lagi, cuman seketika saya hisap rokok ini lagi, rasa rokok ini lain. Sama persis seperti kita pertama kali merokok. Pengen batuk, tapi kita tahan lagi. Kan awal pertama merokok ini kita ngisap, rasanya biasa aja nih, kayak angin plong gitu. Seketika kita udah terjerumus ke dalam rokok tadi, sudah merusak ini kita, otomatis pasti kita merasakan rokok itu bahwasannya asapnya itu seperti air. Kita hisap, meskipun sekedar asap tapi kerasa di sini seperti minum air atau apa gitu. Padahal seketika kita berhenti satu hari saja tidak merokok, kita hisap kembali rokok, situ terlihat perbedaannya, bahwasannya rokok itu sangat tidak enak. Kita hanya karena terbiasa saja, jadi nggak apa-apa, orang lain banyak kok merokok nggak mati, mungkin ya kan. Karena ada juga yang perkataan orang, nggak merokok tetap mati. Ya memang betul, cuman ya lebih baik merokok sampai mati kan katanya juga. Itu prinsip yang salah. Lebih baik tidak merokok memang mati, tapi lebih baik kita nggak merokok, karena kita sudah berusaha, memang kita sudah menyehatkan tubuh kita sendiri, organ tubuh kita sendiri, dan kita mengurangi pengeluaran duit kita sendiri terhadap hal-hal yang tidak penting. Oke, itu masukan dari saya. Sekarang teman-teman pikirkan lagi deh, rokok ini sebenarnya tidak enak, sama sekali tidak enak. Ini hanya bisa dibilang gaya hidup, beban hidup, atau apalah bla 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 bla. Tapi ini sangat tidak baik untuk dipertahankan dalam diri kita. Mendingan kita tinggalkan aja deh. Sangat merugikan, sangat merusak organ tubuh kita. Ya mungkin untuk pertama kali kita untuk mencoba berhenti itu memang sulit, sangat sulit. Tapi kalau disertai dengan niat, pasti bisa. Saya yakin kamu bisa, teman-teman bisa. Seperti saya juga bisa. Karena niat saya tidak terlalu besar, cuman memang ada niat sedikit dan saya mau mengerjakan. Dan oke, langsung saja kita bahas ya. Yang pertama itu perbanyak minum air putih. Kenapa perbanyak minum air putih? Kalau mulut seorang perokok itu, kalau mulutnya ada rasa manis, asin atau pedas, itu akan memicu kita ke pengen merokok.
Seperti umpamanya nih lagi ngopi, kan pengen merokok tuh. Nah, kayak ini siap makan saya tadi kan. Oh, kalau pertama masih merokok kan, bicara merokok ini mana tahan sampai sekian menit ngomong-ngomong di depan HP ya kan. Langsung cari rokok dong, langsung bakar. Pus, pus. Bikin bulat lagi. Plok. Oh, jadi sekarang kan udah berubah karena saya sendiri pengen sehat. Bukan, kita jangan tunggu sakit dulu baru pengen sehat. Kita memang sehat, cuman pengen lebih sehat ya. Itu dia. Kita sebenarnya sakit yang merokok itu, cuman belum terlihat. Yang itu dia, perbanyak minum air putih. Kurangi dulu minum minuman seperti minum kopi, karena itu sangat memicu kita untuk menghisap rokok. Yang kedua, sedikit jaga jarak terhadap orang-orang yang sekitar yang merokok. Jikalau ada teman kita yang merokok, bukan berarti kita, hehe, sana, jangan merokok di sini, saya mau berhenti. Bukan berarti begitu, itu namanya cari masalah. Kita kalau ada orang yang merokok, kita yang menjauh. Usahakan kita jangan menghirup asap rokok yang mereka keluarkan, karena itu akan memicu kita juga untuk pengen lagi. Aku aja yang saya yang udah 1 tahun berhenti ketika mencium aroma rokok, apalagi rokok yang udah terbiasa saya dulu ya kan, ada sedikit keinginan pengen nyoba lagi. Cuman kan itu kembali ke diri kita lagi. Kalau kita sudah bisa melatih diri kita, logika kita itu kan berpikir, merokok lagi ya gitu-gitu aja, untuk apa gunanya, hanya menyakitkan diri sendiri dan hanya memperbanyak pengeluaran yang tidak penting. Karena kita sebetulnya bukan mengurangi pengeluaran ya, poinnya itu lebih untuk kesehatan kita. Ke pengeluaran ya lumayan juga sih. Rokok yang paling murah saja mungkin sekarang ini 10.000 ya kan per bungkusnya. Syukur-syukur cukup satu bungkus 10.000 satu hari. Berarti kalau 1 bulan ya 300.000. Jadi kali-kali kan mungkin ditabung duitnya bisa beli yang lebih berguna, seperti pakaian ya kan, baju, sepatu, celana, bahkan atau beli kendaraan sepeda motor, bahkan mobil juga bisa ya kan teman-teman. Mungkin ada juga, saya juga pernah juga ngeliat teman-teman yang merokok 3 bungkus satu hari, yang rokoknya sempurna mil, yang harga sekarang itu udah 24-25 mungkin ya kan. Jika dikali 3, apalagi kalau di total dalam 1 bulan, duitnya ya ampun, duit yang begitu besar kita bakar-bakar. Poin yang lebih apanya kita ke kesehatan dulu. Kalau memang kita bisa untuk menabung duit yang terbiasa kita buat untuk rokok, ya lebih bagus seperti itu. Saya juga udah memulai juga. Saya menyisihkan duit yang biasanya saya belikan ke rokok, saya tabung. Saya mau lihat juga hasilnya untuk kedepannya. Saya mau coba untuk mungkin 1 tahun hanya untuk rokok. Biasanya 2 bungkus sekitik. Waktu itu harga 1 bungkusnya 15.000, berarti 1 hari 30.000. Gak usah 30.000 deh, minimalnya 15.000 aja. Karena kalau sudah berhenti merokok, tidak seharusnya dipaksa lah. Kita ini ibaratnya nabung usil-usilan ya kan. Ya seperti itulah saran-saran dari saya dan masukannya. Teman-teman mungkin mulai dari sekarang juga, jangan nunggu nantilah, diulur-ulur, memperlambat kesehatan kita gitu loh, memperlambat kita untuk sukses meraih apa itu, untuk berhenti dari si rokok. Panjangnya hanya segini, hanya mengeluarkan asap, harganya yang lumayan, tapi menyakitkan diri. Lebih baik kita tinggalkan saja. Oke teman-teman bisa berpikir untuk lebih jernih lagi. Saya sebelum berhenti merokok juga lumayan sering juga berpikir pas mau tidur ya kan,
ketika mau tidur. Untuk apa ya merokok? Gitu-gitu aja tuh, nggak ada ibaratnya. Karena kita merokok kita dipuji-puji orang, dipuji karena kebodohan mungkin, tapi kalau dipuji karena kebaikan enggak lah. Dipikir-pikir memang nggak ada gunanya, memang tidak ada gunanya sama sekali, nol kegunaan. Mungkin ada yang beralasan untuk menenangkan pikiran, itu salah. Lebih enak menenangkan pikiran dengan jikalau sudah bisa menahan diri dengan secangkir kopi. Saya sudah pernah juga coba berpikir dengan secangkir kopi yang hangat di pagi-pagi hari. Enak banget, lebih enak mungkin 100 kali lipat dengan yang sambil merokok, lebih enak. Karena merokok ini sepertinya pikiran ini jadi mumet di sini, numpuk di sini, nggak apa. Temen kok pas udah berhenti jadi terbuka, seolah-olah ini masuk udara di sini. Oke, yang paling penting teman-teman, kita itu harus memang punya niat. Mungkin setelah nonton video ini teman-teman jadi punya niat, karena saya juga tadi sudah berbagi pengalaman. Selama merokok, teman-teman bisa coba mungkin pas bangun pagi-pagi itu dada kita ini berat rasanya. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa dicoba 1 hari ini merokok dan benar-benar cermati ketika bangun pagi itu rasanya gimana. Dan 1 hari itu jangan merokok sampai malam, dan besok paginya rasakan gimana perasaan dada, jantung, paru-paru kita ini, pernapasan kita ini, rasain gimana rasanya. Pasti lebih plong, dijamin. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan perkataan saya. Tonton video saya selanjutnya. Jangan lupa share ke teman-temannya. Kalau mudah-mudahan video saya ini membantu. Sekian, saya Reparman Sipautar pamit, sampai jumpa di video berikutnya.